Mana satunya lagi? Itu cuma nyentuh keningnya si abang dan bilang, Ketemu. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu udah kena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, untuk hari ini agak berbeda sih kontennya. Jadi untuk kali ini aku bakal bacain sebuah cerita horor dari seorang netizen, yang mana dia itu kayak menceritakan tentang bagaimana dirinya yang hampir menjadi tumbal pemilik kos. Wow, serem banget. Let's kita mulai bagaimana cerita selengkapnya. Pernah dapat kos murah, fasilitas komplit sekomplit-komplitnya, tapi hampir jadi tumbal ibu kos sendiri. Kok ngeri? Ya ngeri banget sih. Ceritanya gimana kok jadi tumbal? Ya dulu tuh waktu maba dapat kosan murah meriah banget, 450.000 guys. Itu sudah dapat spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air plus listrik plus wifi free. Gila coy, ini komplit banget 450.000. Jujur ya, kalau aku jadi kakaknya aku bakal langsung ambil. Kebetulan juga saat itu emang telah cari kosan dan asrama kampus udah full. Ada yang kosong, mahal harganya. Ada yang kosong, mahal harganya 1 juta. Belum ada air, lampu, wifi, dan kosongan. Ketemulah ini kosan murah dari teman jurusan yang emang dual masuk. Tapi emang dari awal tuh harga dengan fasilitas jomplang banget. Rada gak masuk akal. Dan mikir fix horor ini kosan. Yakin. Cuma kayak ya sudah aja lah. Ya kalau horor diganggu-ganggu kecil-kecilan, sabodo. Yang penting murah dan juga lengkap nih. Tempatnya juga strategis banget, dekat sama kampus. Saking dekatnya ya, kadang jalan kaki aja kami ke kampus. Model rumahnya memang model jadul sih, kata nenek ini. Model rumah tahun 80-an. Wah, antik banget ya. Aku suka sih sama yang antik-antik guys. Tapi kalau disuruh tinggal di sana juga agak serem sih. Dan beberapa ruangan yang usang banget lah. Udah cuma ya sudah aja, sisanya nggak mengkhawatirkan. Semuanya rapi sih, bersih, normal aja, nothing problem. Di dapur bahkan dapat kulkas, 2 pintu, kompor, meja makan, piring plus gelas, dan peralatan masak. Jadi kami masuk itu cuma bawa baju aja sama peralatan mandi masing-masing. Masalah bumbu dapur, hajar baik pakai sama semua teman sekos. Satu rumah itu ada 8 kamar, 7 kamar aja yang terpakai. Satu kamar ini yang kosong, plus digembok pakai kunci gembok besar. Ini ruangan kayaknya misteri banget ya, sampai dirantai cuy. Karena kalau nggak ada apapun, ngapain harus dirantai ya? Cuma digembok aja menurut aku is fine sih. Kecuali di sana mungkin disimpan harta karun kali ya, baru digembok. Nah kata bu kos sih, itu kamar emang kosong kayak gudang aja. Tapi kalau kami intip dari jendela, kamarnya normal kok, nggak kayak gudang. Cuma nggak tahu kenapa ya dikosongin sampai digembok gitu. Semua biasa-biasa aja sih ya. Paling adalah kegiatan tak kasat mata yang kejadian di kosan sesuai dengan prediksi. Kayak nanti itu dapur rame banget nih. Kayak ada ibu-ibu masak di dapur. Riwah pokoknya sambil cerita-cerita. Cuma emang gak jelas sih pada ngomong apa. Pas kami keluar ya, dapurnya itu kosong, kagak ada siapa-siapa. Atau kadang ya tengah malam suara piring-piring dipecahin di dapur. Atau kamar mandi terkunci sendiri dari dalam. Dan kedengaran suara air jebar-jebur dari dalam. Padahal yang ngantri di depan mandi lengkap loh, 7 orang. Jadi kalau sudah kayak gini, kami pun inisiatif nih buat ketok pintu. Tok 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 tok. Siapapun di dalam cepet dong keluar, gantian. Entar ya pintunya itu bisa kok dibuka. Serem ya, serem banget nih. Maksudku kayak dari sana aja udah serem loh guys. Gak ada siapapun tapi ada suara jebor-jebor. Kalau aku jadi mereka kayaknya aku gak bisa mandi deh. Serem banget. Sudah itu hari-hari biasa. Kayak ya rutinitas harian aja. Wow, mereka bilang gitu kayak udah biasa ya. Wow, debak. Aku salut sih sama mental mereka, aku salut. Nah puncaknya ya, yang sampai akhirnya kami mutusin out dari kos setelah 1 tahun setelah ngekos di sana. 1 tahun coy. Adalah suatu hari yang datang mau ngekos nih. Beliau kebetulan ngelamar kerja di kampus kami sebagai admin keuangan kampus. Terus ya kan kami bingung lah, kayak lah ini abang-abang mau ngekos, tidur di kamar mana? Lah kan kamarnya full ya. Dan dari kami ber-7 belum ada yang mau out tuh. Sedangkan kamar satu lagi sudah lama dikosongin tanpa alasan. Ternyata ini si abang itu dapat kamar nomor 8 yang emang digembok lama tuh sama ibu kos. Kamar abang ini lebih mahal emang, karena kamar nomor 8 itu paling luas. Jadi harga kamarnya 600.000. Sudahlah, si abang masuk nih, kenalan sama kami kasih tahu kiat-kiat sukses tinggal lama di kos ini. Ngasih tahu semua apa aja hal-hal yang akan terjadi di kos ini. Oke, si abang ngangguk-ngangguk. Dan pas malam hari saat jam istirahat, kegiatan dapur bereaksi kayak biasa. Kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi guys, yang kayak masak dan sebagainya. Maksudku adalah dari sana aja kan udah serem ya, mereka betah banget loh.
Debak, 1 tahun loh mereka bertahan. Besok paginya ya, lihat kami antri di depan kamar mandi. Ini si abang cerita juga, dengar kegiatan dapur semalam. Sekarang harus lihat lagi nih kegiatan mandi-mandi di kamar mandi. Si abang kami suruh ketuk buat perkenalan dan lain-lain. Halo, saya pendatang baru. Mungkin kayak gitu kali ya perkenalannya. Di pikiranku kayak gitu guys. Lanjut baca lagi. Ya sudah, semuanya kayak biasa aja nih. Sampai tepat si abang 2 minggu kos lah. Ibu kos kami akhirnya balik ke rumah. Jadi ibu kos kami ini emang gak pernah kelihatan ya. Gak pernah sama sekali kelihatan dari hari ke hari setelah beliau mengantar kami room tour kosan. Jadi ibu kos kami lihat lagi setelah 1,5 tahun ya pas si abang masuk. Dan ketiga kalinya kami lihat lagi saat beliau ngadain hajatan besar-besaran. Anehnya nih, yang diundang ya cuma kami anak-anak kos. Kami sih nggak mikir-mikir aneh ya, cuma diundang ya kami sih datang. Makanan gratis kok ditolak. Ayam bakar bro, sayur mayur melimpah. Ikan bakarnya juga menggoda. Mantap banget buat anak-anak kos di akhir bulan ini yang uangnya udah habis sebelum akhir bulan. Jadi tanpa mikir hal-hal buruk ya kami sih datang ya, makan, bungkus makanan, terus kembali ke kos. Gitu aja. Kami simpan tuh udah makanan yang kami bungkus ke dalam kulkas dengan niatan buat sarapan besok nih, sama buat bekal ke kampus. Habis bersih-bersih diri kami pun tidur. Tapi malamnya itu beda. Jadi saya tuh mimpi. Di mimpi itu saya kayak lagi ngulang rutinitas saya sebelum tidur. Saya sadar kok dan ngerasa aneh. Dalam hati bilang, lah kan tadi sudah siap-siap ya mau tidur. Kok ini ngelakuin rutinitas tadi sih? Ya sudah, saya lanjut aja nih buka baju. Saya punya kebiasaan kalau tidur nggak pakai baju. Gak lama nih kayak ada orang yang gedor-gedor pintu kamar saya. Saya pun kaget. Gedor-gedornya itu ya kasar. Ya nggak yang ketok-ketok biasa terus kencang, enggak. Ini langsung digedor, lebih kayak kemukul-mukul pintu sambil nenam pintu. Di situ, saya cuma bisa diam aja nahan napas dan masuk ke dalam lemari untuk sembunyi. Nggak lama, saya dengar suara pintu kamar saya itu kebuka. Saya cuma bisa dengar suara langkah kaki berat melangkah masuk ke dalam dan dengusan napas berat. Nggak lama, si sosok itu bicara. Gimana yang satunya lagi? Saya benar-benar nggak tahu itu orangkah atau apalah bentukannya gimana. Cuma bisa nahan napas sambil berdoa supaya ini bangun dong. Saya nggak tahu berapa lama sudah itu. Saya ngerasa udah lama banget di dalam lemari. Ini makhluk cuma jalan-jalan ngitarin kamar. Nggak lama hening banget. Saking heningnya saya nggak dengar juga detak jantung saya. Adalah sekitar 10 menitan hening. Saya tetap nggak berani keluar. Saya malah mau tetap di dalam lemari aja sampai kebangun karena azan subuh. Saya kaget setengah mati gara-gara sosok itu teriak nyaring banget. Mana satunya lagi? Wah, di sana saya sudah nggak karuan. Saya sudah benar-benar ketakutan mampus. Mau nangis nggak bisa. Mau teriak aja nggak bisa. Seluruh badan saya kaku banget. Dalam hati cuma bisa baca doa, terus mohon sama Allah buat ditolongin. Terus nggak lama, kedengeran suara kaki berat menjauh dari lemari saya. Dan lama-lama, suaranya samar-samar keluar menjauh dari kamar saya. Setelah itu, ya saya beranikan diri keluar lemari, jalan pelan-pelan ke arah pintu yang terbuka lebar. Dan saya tutup pelan-pelan pintunya, terus saya kunci lagi. Saya jalan lagi, masuk ke dalam lemari, sembunyi lagi. Berdoa lagi supaya bangun. Alhamdulillah, bangun pas dengar suara azan subuh. Saya ngumpulin niat nih buat bangun. Karena masalahnya saya harus ada adegan lagi jalan keluar kamar, menuju lorong buat ke kamar mandi ambil wudhu. Sumpah aku merinding banget guys, gak kebayang gak sih? Maksudnya adalah kita kan harus ngambil wudhu ya, tempatnya di sana gitu loh. Tapi kalau dalam posisi seperti itu bisa tayamum gak sih? Next, lanjut baca lagi guys. Saya mantapkan nih jalan keluar sambil buka pintu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini tempat yang saya kenal juga normal. Saya jalan pelan-pelan, terus baca doa dan masuk ke kamar mandi ambil wudhu. Pas kelas sholat, saya siap-siap lah nyari ke pulang kampus. Saya keluar lagi ke dapur buat manasin makanan. Ini nih, pas saya buka kulkas, saya kaget banget lihat makanan kami semua. Udah busuk guys makanannya. Sudah macam makanan seminggu lebih dibiarkan sampai busuk, sampai hitam makanannya. Jadi saya pun buangilah makanannya ke tong sampah. Saya berakhir malah bersihkan kulkas karena kulkas kami bau banget. Pas saya lagi bersih-bersih, satu persatu teman-teman kos saya bangun nih. Dan si abang terakhir yang bangun. Saya liatin nih muka mereka. Pada kayak mayat hidup semua. Ceritalah mereka. Dimulai dari teman saya yang ada di kamar nomor 1. Pas dia cerita aja, kami semua kaget nih. Karena mimpi kami sama semua. Bahkan ya guys, si abangnya juga lihat makhluk itu. Katanya ya badannya itu tinggi, besar, berbulu, hitam, matanya merah menyala. Kukunya panjang sampai lantai kamar. Dan gigi-giginya itu runcing semua. Dari semua description, kami nyimpulin bahwa itu adalah genderuwo. Dari kami berlapan, 6 di antara kami cuma dengar si makhluk bilang, mana satunya lagi? Dan si abang sama teman saya yang tidur di kamar nomor 7 dengarnya ketemu. Tapi dari mereka berdua,
Cuma si abang yang lihat si makhluk karena nggak tahu kemana. Sembunyi di lemari, nggak muat dianya karena si abang emang gemuk. Jadilah dia lihat si makhluk. Kata abang ya, si makhluk ini itu cuma nyentuh keningnya si abang dan bilang, Ketemu. serem banget guys. Terus habis itu pergi sosok ini guys. Sampai di sini ya sudah aja, kami nungguin sosok yang tiap pagi membuat kami antri kamar mandi aja. Dan si abang lah inisiatif ketuk pintu karena merasa dia paling tua. Pas jalan inilah kami ngeliat di belakang punggung abang ini ada kayak bekas cakaran panjang banget. Nggak berdarah, tapi cakarnya itu bukan juga cakaran samar berwarna merah. Enggak, ini tuh cakaran jelas banget dan bentuknya itu sudah kayak luka yang bentar lagi sembuh. Kita nanya dong, lah itu kenapa? Si abang juga nggak tahu guys. Pas kelar ya kami satu-satu jalan ninggalin kos. Si abang belum pergi karena emang dia karyawan kan, jadi kagak boleh telat nih. Saya lihat ada ibu kos lagi nyapu halaman dan senyum ramah nyapa si abang. Disusul nih sama teman saya si kamar nomor 4 keluar buat jalan keluar. Saya sama teman saya nyadar, lah ini bu kos kenapa jadi ketus banget. Bahkan ya guys kami senyum dan juga sapa aja cuma dipelototin. Mungkin si ibunya marah kali ya karena sosok-sosok ini nggak nemuin mereka. Dan senyum sama si abangnya karena sosok ini nemuin si abangnya. Kami nggak mau mikir aneh-aneh, jadi ya sudah aja lah sabodo. Kelar sudah semuanya. Kami juga semua balik ke kos. Pas mau makan malam, saya lihat-lihat ini abang sama anak kamar nomor 7 kelihatan kayak demam. Mukanya itu pucat banget. Mereka bilang nih nggak tahu tiba-tiba demam. Sampai malamnya ini nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba anak kamar nomor 7 sama si abang teriak-teriak kesakitan. Heboh banget. Lah kami panik banget nih mau gimana, bingung juga. Bentukan mereka udah gak karuan. Guling sana, guling sini, meraung-meraung terus kesakitan. Kepalanya sakit banget, panas. Saking hebohnya malam itu ya guys, warga-warga pada bangun dan langsung bantuin kami. Adalah di sana satu warga yang bisa bantu proses ruqyah. Ya dibantu baca-baca doa, kami juga. Satu dari kami bantuin hubungin keluarga abang sama anak kamar nomor 7. Kebetulan keduanya masih di satu kota. Cuma memang ngekos karena jarak rumahnya jauh banget nih dari kota ke kampus. Jadi malam itu abang sama anak kamar nomor 7 dibawa pulang. Pas sudah mereka sedikit tenang. Dan si bapak yang bantu tadi bilang ke rekan saya, cepat-cepat keluar dari rumah ini. Hidup kalian itu nggak aman. Pas bapak itu bilang gitu, saya sempat lirik. Ibu kos saya itu cuma mandang ke arah kami pakai tatapan yang benci. Benar-benar benci. Kayak dendam banget sama kami. Dan setelah tenang, rekan saya kasih tahu buat cepet-cepet out dari kosan. Gak pikir panjang, kami kemasin barang. Syukurnya barang kami gak banyak. Habis kemasin barang, langsung out tanpa pamit ke ibu kos. Lari nginap di kosan teman kami masing-masing. Pas kami naik semester 5 ya guys, kami itu dapat kabar si abang sudah meninggal. Ini juga beneran loh diinfokan di postingan kampus. Dan kosan ibu itu masih aktif kok. Dan masih ada yang ngekos di sana. Cuma rekan-rekan satu kosan saya ngasih info aja buat nggak nerima makanan apapun dari ibu kos. Selesai. Panjang banget, maaf ya. Maaf juga kalau tulisannya susah dipahami karena ngetiknya juga buru-buru. Di sini tengah malam dan setiap kata yang saya ketik ini, saya berasa lagi kayak diawasi sesuatu. Dari tadi dengar suara cicak-cicak berbunyi, padahal saya jarang banget akhir-akhir ini dengar suara cicak atau lihat cicak. Itu aja, sekian terima gaji. Aduh, gue jadi takut guys. Gue aja yang buat video ini jadi takut ya. Ya Allah, semoga dilindungi ya Allah. Amin ya robbal alamin. Terus di sini juga si abangnya sudah membagikan bagaimana orang yang nge-DM-nya. Di sini ada yang nge-DM kayak gini. Mas, mohon info dong dan maaf nih kalau lancang. Soalnya aku getting kepo banget. Penghuni kos nomor 7 gimana ya kabarnya? Nah, dari hari kami keluar ya sampai Januari kemarin masih sakit-sakitan. Entah pasca dari kos atau emang ada penyebab sakit lain. Tapi kemarin saya dapat kabar dari rekan kos dulu, beliau telah berpulang karena sakitnya. Innalillahi turbuduka ya mas. Kalau boleh tahu lokasinya mana mas? Maaf untuk lokasi nggak bisa di-spill, sudah kesepakatan dari rekan-rekan lainnya. Dari awal saya cuma ingin cerita, jadi saya nggak masalah kalau dianggap bohongan juga. Ternyata jadi seramai ini, dan rekan-rekan skos selama saya notice dan larang untuk di-spill karena takut ada apa-apa di kaminya. Bener sih, jangan di-spill mas, gue juga takut tuh. Ya nggak pedulilah ya orang mau bilang bohong, yang penting kita selamat guys, yang penting kita aman gitu loh. Kita juga masih hati-hati ya guys, dimanapun kita berada. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan kalau kesini gimana nih guys, apakah kalian pernah mengalami kejadian horor di kosan? Kalau pernah nanti komen ya di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa baca-baca, nanti kita sharing lagi dengan teman-teman yang lain. Oke, komen guys. Entar deh aku bacain bagaimana cerita kalian. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Mr. Pame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.